Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Ta'lim Illiyin, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian hadis qudsi pada kesempatan ini membahas hadis qudsi nomor 44, halaman 43. Halaman 43 nomor 44. Di hadis qudsi nomor 44 ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha qala, inna sesungguhnya Allah. Nah, ini lafaz Allah, huruf ha-nya di fathah, ha gitu. Innallaha, bukan innallahu atau bukan innallahi, itu karena ada inna gitu. Karena didahului inna, maka Allahnya itu sebagai isim inna, itu harokatnya di fathah. Jadi inna sesungguhnya Allah qala berfirman. Apa isi firman Allahnya itu? Man, barang siapa ada, nah, ada itu aduun itu musuh. Cuman kalau ada ini kata kerja. Jadi barang siapa yang memusuhi li, nah, li itu milikku, walian itu wali gitu. Jadi kalau digabung waliku gitu. Barang siapa yang memusuhi waliku, faqad, maka sungguh-sungguh adzan tuhu. Adzan itu kan al-i'lan bis-saut as-sadid itu seruan dengan suara yang keras, itu adzan itu Pak. Mirip dengan doa, nah seruan doa juga, cuman kalau doa itu seruannya dengan lemah lembut gitu, dengan handap asor gitu, dengan berbisik-bisik. Nah itu kalau doa gitu. Jadi walaupun sama-sama seruan, punya sasaran yang berbeda dan juga punya metode ataupun cara yang berbeda. Makanya wajar kalau adzan itu pakai pengeras suara, karena memang secara asalnya adzan itu suara yang dikeraskan gitu. Jadi faqad adzantuhu, maka aku telah mengumumkannya, mendeklarasikan terhadap orang yang memusuhi waliku itu bil harbi, bi dengan al harbi, perang gitu. Nah itu, nah, ini kan mengerikan sekali, ini sebuah pernyataan deklarasi yang tegas gitu, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan
untuk perang dengan orang tersebut. Nah, siapa wali Allah itu? Nah, kan gitu, Pak. Siapa wali Allah itu? Ya, sebetulnya yang namanya wali itu bukan sebuah gelar yang di SK-kan oleh Allah seperti halnya gelar nabi ataupun rasul itu, Pak. Jadi kalau nabi dan rasul itu kan bukan hanya dilihat secara fungsional, tapi secara struktural pun memang mereka itu orang-orang yang diangkat, diutus, dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala itu kalau nabi dan rasul gitu. Nah, sementara wali, tidak ada orang yang secara langsung memang ditunjuk menjadi wali oleh Allah, tidak ada gitu. Kalau Nabi Muhammad kan jelas Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Begitupun dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lainnya. Tapi kalau wali tidak gitu. Nah, lalu siapakah wali Allah itu? Gitu. Jadi siapapun sebetulnya bisa menyandang predikat ataupun gelar sebagai waliullah gitu, Pak. Sebetulnya siapapun bisa gitu. Karena gelar ini bukan sebuah gelar yang memang dialamatkan oleh Allah kepada orang tertentu. Tidak seperti para nabi dan rasul itu. Nah, sederhananya kalau nanti nih dikaitkan dengan hadis berikutnya nih, kalimat berikutnya, yang disebut dengan wali Allah itu adalah mereka orang-orang yang senantiasa menunaikan yang wajib dan menunaikan yang sunnah itu, Pak. Itulah waliullah itu. Atau orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah, baik yang wajib ataupun yang sunnah, dan senantiasa menjauhi larangan Allah, baik yang haram ataupun yang makruh. Nah, itulah waliullah. Jadi kalau seandainya nih bapak-bapak ingin mendapatkan predikat waliullah, walinya Allah, yaitu, Pak, tunaikan semua yang wajib dan sunnah, jauhi semua yang larang dan makruh. Ya, walaupun manusia mungkin tidak akan memanggil waliullah, tapi yakinlah di sisi Allah itu adalah waliullah itu, Pak. Kenapa tuh ke manusia tadi dipanggil waliullah gitu, Pak. Yang penting Allah mengakui bahwa kita itu adalah walinya Allah. Nah, ini kan tadi kita katakan bahwa betapa mulianya, betapa agungnya, tingginya kedudukan orang-orang yang Allah nobatkan sebagai waliullah. Sampai-sampai siapa orang yang berani memeranginya, berani memusuhinya, berani menyakitinya, maka Allah sendiri yang mendeklarasikan diri untuk berperang dengannya itu. Ini hari ini banyak orang-orang yang tidak menyadari akan hal itu, Pak. Banyak orang-orang yang secara lahir kita lihat bahwa ya kita menilai orang secara lahiriahnya saja, Pak. Kalau secara batiniah itu kan urusan Allah, kita tidak tahu. Banyak orang-orang yang secara lahir kita nampak di mata kita itu soleh, solihah, taat beribadah, yang wajib, yang sunnah. Lalu kemudian banyak orang yang menyakiti gitu. Banyak orang yang memfitnah, menyakiti baik fisik ataupun
batinnya. Nah itu. Nah, apakah mereka tidak takut dengan ancaman Allah itu? Kita lanjutkan nih. Wa ma wa dan ma tidaklah. Nah, ini maknya mak nafi, meniadakan. Wa ma dan tidaklah taqarraba, mendekatkan diri. Taqarrub itu, Pak. Asalnya itu qarraba, dekat. Qarib, dekat itu. Dan tidaklah mendekatkan diri ilayya kepadaku abdi hambaku. Nah, kita sering katakan kalau sudah disebut dengan hambaku itu dipastikan bahwa orang tersebut adalah orang yang soleh, Pak. Sampai-sampai Allah menganggapnya atau mengakuinya sebagai hambaku. Nyambung nih Pak nih. Tadi waliullah, sekarang Abdullah gitu. Jadi untuk menjadi waliullah itu memang orang itu harus diakui sebagai hamba Allah. Jadi tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku bisai'in dengan sesuatu, maksudnya dengan suatu amalan gitu Pak. Baik itu amalan lisan, amalan hati, ataupun amalan anggota badan, baik yang lahir ataupun yang tersembunyi, baik amalannya itu berupa materi ataupun non materi itu. Ahabba lebih harusnya digabung nih. Ahabba ilayya lebih aku cintai mimma dari apa iftaradtu itu parodo plus tu. Fardu itu kan wajib, tu itu saya. Mimma dari apa iftaradtu yang aku wajibkan alaihi kepadanya. Maksudnya begini nih Pak nih. Jadi tidak ada amalan baik lisan ataupun anggota badan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah yang lebih Allah cintai ketimbang amalan yang wajib. Jadi amalan yang wajib itu Pak, itu lebih Allah cintai dan lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kita harus tahu amalan prioritas itu Pak. Dalam beramal itu kita harus tahu prioritas amal, urutan amal. Pertama yang wajib ain, Pak. Wajib ain itu wajib untuk setiap orang tanpa terkecuali. Nah itu wajib ain. Seperti sholat 5 waktu itu Pak. Itu wajib ain itu. Menuntut ilmu itu wajib ain itu. Yang kedua urutannya itu baru fardu kifayah Pak. Fardu kifayah itu kewajiban yang bisa diwakili atau terwakili oleh orang lain. Artinya kalau sudah ada orang yang melakukan, maka yang lain menjadi tercover kewajibannya, gugur kewajibannya. Tidak berdosa kalaupun tidak melakukan, kalau sudah ada yang melakukan. Kayak sholat jenazah itu fardu kifayah itu. Nah harusnya sholat wajib dulu Pak. Jadi kita sok dibalik gitu. Kadang nutara sarolat pun lamun sholat jenazah sok aya gitu. Pastinya sholat wajib dulu baru sholat jenazah. Walaupun tentu yang dapat pahala itu yang menunaikan sholat jenazah Pak.
Jadi jangan dianggap begini, orang mau moal miluan salat jenazah teh kena ada aya nu ngawakilkan gitu. Pahalana mah dapat mah yang melakukan, Pak. Pamanya nih ada yang meninggal di GBI, disalatkan di Masjid Muhajirin. Bapak-bapak menyalatkan, saya tidak. Yang dapat pahala bapak-bapak, saya nggak dapat, Pak. Cuman saya tidak berdosa gitu, Pak. Atau sudah gugur kewajiban saya. Tapi pahala tidak dapat, Pak. Yang dapat itu yang melakukan, Pak. Atau lamun anu teu melakukan dapat mah tuh enak pisan atuh, Pak. Unggal poe, unggal menit urang menang pahala meureun. Sa Indonesia nu maot sabaraha ratus sabaraha rebu sapoe. Batur nu nyolatkeun urang henteu ngeunah we menang pahala kan gitu. Nah, gitu, Pak. Jadi yang dapat pahala mah yang menyolatkan, cuman kita gugur kewajibannya, Pak. Nah, gitu. Itu fardu kifayah. Baru nanti urutan ketiga, Pak, yang sunnah muakkad gitu, Pak. Sunnah muakkad itu sunnah yang ditekankan, sunnah yang dikuatkan gitu, Pak. Takkid itu kan kuat, kayak rawatib gitu, Pak. Sunnah yang muakkad itu, qobliyah, ba'diyah itu muakkad itu. Atau sholat tahajud, nah itu muakkad itu. Atau sholat id itu muakkad itu, Pak. Nah, nanti ada sunnah yang tidak sampai kepada derajat muakkad, sunnah biasa lah. Umpamanya sholat sunat antara dua adzan itu, antara adzan dan iqomah itu sholat sunat ghairu muakkadin. Atau sholat tahiyatul masjid itu ghairu muakkad. Atau syukrul wudu itu ghairu muakkad. Nah, urutannya kayak begitulah, Pak. Atau sholat isyraq itu tidak muakkad itu. Atau sholat duha tidak muakkad. Nah, urutannya kayak begitulah, Pak. Jadi ada yang muakkad sangat ditekankan, ada yang dianjurkan biasalah gitu. Kita lanjutkan nih. Jadi tidak ada amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah yang lebih Allah cintai melebihi amalan yang wajib. Yang wajib. Maka di sini kan kita perlu cerdas nih, Pak, perlu cerdas dalam beramal. Kenapa perlu cerdas dalam beramal? Karena kita ini manusia, Pak, manusia. Yang namanya manusia itu gampang capek, Pak. Mudah capek, mudah lelah, mudah bosan, banyak kesibukan. Nah, itu, Pak. Maka dikarenakan punya kelemahan-kelemahan seperti itu, maka kita harus cerdas dalam beramal itu, Pak. Jadi amalan-amalan yang tidak ada perintah dari Allah dan tidak ada contoh dari Rasulullah jangan dilakukan. Itu akan menguras tenaga, menguras waktu, yang pada akhirnya amalan yang mesti diamalkan malah tidak teramalkan itu. Nah, itu, Pak. Kita lanjutkan. Wa ma yazalu dan senantiasa gitu, abdi hambaku. Nah, kalau mak di sini bukan mak nabi ini. Wa ma yazalu dan senantiasa abdi hambaku yataqarrabu mendekatkan diri ilayya kepadaku bin nawafil. An nawafil itu bentuk
plural jamak dari nafilah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Nah itu nafilah itu sunnah Pak, yang sunnah. Nawafil itu sunnah. Salat nawafil, nih maksudnya salat sunat Pak. Salat tahajud itu salat nawafil itu. Hatta sehingga ahibbahu, aku mencintainya. Dan hambaku Pak, itu senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah, sehingga aku mencintainya gitu Pak. Dia istiqomah Pak melakukan yang sunnahnya itu. Amalan sunnah itu disebut sunnah kalau ada contoh dari Nabi, makanya disebut sunnah Nabi gitu Pak. Jadi ada dalilnya, baik itu perkataan Nabi, baik itu perbuatan Nabi, baik itu persetujuan Nabi, baik itu cita-cita Nabi. Nah, kalau kita beramal berdasarkan instruksi Nabi, atau karena Nabi melakukan, atau karena Nabi menyetujui, atau karena Nabi itu bercita-cita, maka itu yang disebut dengan beramal sesuai dengan sunnah Pak. Tapi kalau Nabi tidak memerintahkan, Nabi tidak melakukan, Nabi pun tidak menyetujui. Salah satu ciri menyetujui itu mendiamkan. Itu kalau Nabi mendiamkan berarti Nabi itu setuju. Atau Nabi pun tidak bercita-cita, maka itu adalah ghairu sunnah, keluar dari sunnah gitu Pak. Itu tidak sesuai dengan sunnah. Nah, kalau orang itu istiqomah melakukan yang sunnah, maka dia pun akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dalam melakukan yang sunnah pun itu kita dianjurkan istiqomah. Istiqomah. Walaupun bisa variasi lah Pak. Yang namanya amalan sunnah itu bisa variasi. Kenapa kok bisa variasi? Kan tadi manusia itu bisa lelah, bisa capek, bisa jenuh. Nah, bagaimana supaya amalan sunnah itu tetap kita mendapatkan pahala? Kita bisa melakukannya dengan cara yang lain. Contoh begini Pak nih. Kita nih biasanya umpamanya sholat malam Pak, tahajud tiap malam. Lalu kemudian biasanya tahajudnya itu mungkin di rumah gitu Pak, di rumah. Sesekali boleh ganti tempat mungkin Pak, di gunung bisa gitu Pak, atau di masjid bisa gitu. Biasanya di kamar, sesekali mau di balkon gitu. Nah itu. Atau yang biasa sholat tahajud tiap malam sesekali diganti dengan baca Quran gitu Pak. Pokoknya 5 hari atau 6 hari tahajud, 5 malam tahajud, 1 malam baca Quran. Jadi dia berpindah dari amalan sunat kepada amalan sunat yang lain. Nah itu. Atau yang biasa puasa pokoknya Senin Kemis, untuk 1 kalimat nih dalam sebulan mau diganti dengan sedekah gitu Pak, atau dengan memberikan makan kepada fakir miskin gitu Pak. Nah itu variasi dalam beramal, tapi tetap digantinya itu dengan amalan yang memang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah itu yang kata Nabi itu, orang yang beruntung itu adalah orang yang masih bisa beramal sekalipun
dia itu mengganti amalannya dengan amalan yang lain. Nah, kalau orang itu sudah istiqomah Pak melakukan amalan sunnah maksudnya Pak. Orang istiqomah melakukan amalan yang sunnah sampai Allah mencintainya, maka ketika dia itu berhalangan ada uzur syar'i, dia pahalanya masih dapat itu Pak. Uzur syar'i itu bisa kauniyah, bisa syar'iyah. Bagaimana udur syar'i yang kauniyah? Umpamanya begini, bapak-bapak itu biasa sholat tahajud tiap malam sholat tahajud, tidak meninggalkan itu kecuali lupa atau ketiduran. Tapi betul-betul tiap malam itu sholat tahajud. Nah, suatu hari bapak itu melakukan perjalanan safar Pak, umpamanya ke Surabaya lah gitu. Karena melakukan perjalanan safar di malam hari, lelah. Akhirnya tidak sholat tahajud. Pahala sholat tahajudnya dapat itu Pak, dapat. Kenapa? Karena dia tidak melakukan tahajud itu karena dia safar. Nah, safar itulah yang disebut dengan udzur syar'i yang sifat udzur kauniyah. Ada udzur syar'iyah itu pikun Pak, pikun. Bapak-bapak biasanya sholat tahajud tiap malam, tapi karena sudah pikun akhirnya belang betong atau hente, dia tetap dapat pahalanya. Atau bapak senantiasa sholat ke masjid berjamaah, sudah pikun tidak ke masjid lagi, pahala berjamaahnya itu sampai mati dapat itu Pak, dapat itu. Jadi umpamanya nih pikunnya di umur 65 tahun, dia itu sampai umur 65 tahun, katakanlah dari umur 40 sampai 65 tahun dia istiqomah berjamaah. Nah, di usia 65 sampai 70, katakanlah meninggalnya di usia 70, dari 65 sampai 70 dia pikun sehingga dia tidak berjamaah lagi ke masjid. Bahkan sholat lagi mungkin kadang sholat kadang hente karena lagi pikun. Maka selama 5 tahun itu dia dapat pahala berjamaah Pak. Selama 5 tahun itu dia dapat pahala ngaji kalau sebelum pikunnya rajin ngaji. Nah, itulah enaknya itu Pak kalau orang beramal soleh sebelum pikun. Gini Pak, summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian kami akan kembalikan manusia itu kepada kondisi yang paling aspal Pak. Kondisi yang paling aspal itu apa? Kondisi yang paling lemah Pak, paling lemah. Dulu kan kita itu lemah sekali dalam kondisi bayi itu Pak. Lalu nanti akan dikembalikan lagi pada kondisi itu pikun itu Pak. Geuning palamun kolot geus pikun geuning siga budak oroknya. Kiih dina calana gitu. Lamun teu dibere kak nu dipikahayang cerik kan gitu Pak, itu nu geus pikun kan gitu. Poho geuning ka pamajikan poho, ai ka pamajikan batur mah kadang teu poho gitu tah. Ka pamajikan sorangan sok poho eta saha ieu teh cenah gitu tah. Eta nu geus pikun. Nah, tetapi orang yang pikun itu dia tetap mendapatkan kabar gembira, keuntungan. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang sebelum pikunnya itu senantiasa beramal soleh, maka dia akan mendapatkan pahala falahu ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak terhitung Pak. Disebut tidak terhitung itu sampai akhir hayat dia dapat pahalanya. Nah, makanya bisi ieu mah bisi Pak, bisi orang tadi ditakdirkan umur teh panjang gitu banyak panjang, terus orang teh pikun gitu pikun.
Da ieu penyakit ieu mah hese Pak diobatanna hese. Beda jeung batuk aya obatna di apotek gitu Pak. Atau nyeri cangkeng aya obatna di apotek. Ieu penyakit pikun hese obatna. Nah, kalau seandainya kita itu ditakdirkan umur panjang lalu pikun, agar kita itu beruntung pada saat pikun, ini sebelum pikun ini harus maksimal ini Pak. Beramalnya harus maksimal, sholatnya harus betul-betul istiqomah, yang wajibnya, yang sunnahnya ataupun amalan-amalan yang lain. Biar kalaupun sudah pikun pahalanya tetap dapat. Nah itu tetap dapat. Itu enaknya kalau orang sebelum pikun itu istiqomah. Walaupun ada gitu ya beberapa upaya biar kita tidak pikun. Umpamanya Pak kita rajin baca Quran. Nah itu salah satu upaya untuk menghindari diri dari kepikunan. Kan otak itu Pak kalau diasah semakin tajam kayak pisau gitu. Makanya orang yang suka ngaji itu potensi pikunnya itu kecil itu. Yang suka ngaji. Atau yang kedua baca doa Pak, baca doa. Ya doa pikun kudu diarapalkeun ke usia-usia sakieu mah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami. Nah, haram itu pikun. Pakai hak besar bukan hak kecil. Allahumma inni a'udzubika ya Allah, aku berlindung kepadamu minal ajzi dari sifat malas, minal ajzi dari sifat lemah, wal kasali dari sifat malas, wal jubni dari sifat ujub, wal bukhli dari sifat bakhil, wal harami dari sifat dari kepikunan. Itu Pak, itu doanya. Lamun hafal, amun belum hafal nanti diputer wae dina video na dina YouTube na itu Pak. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali wal jubni wal buhli wal harami. Kita lanjutkan nih. Ketika orang itu senantiasa menunaikan yang wajib dan juga menunaikan yang sunnah sampai betul-betul Allah mencintainya Pak. Dan luar biasanya kalau orang sudah mendapatkan cinta dari Allah, atau luar biasanya kalau Allah sudah mencintai seseorang. Kalau dalam hadis sebelumnya kemarin kan kalau Allah sudah mencintai, Allah umumkan cintanya itu di langit di hadapan malaikat Jibril kan begitu Pak. Lalu malaikat Jibril menyeru seluruh penduduk langit, seluruh malaikat yang di langit menyatakan cinta kepada hamba itu dan menyuruh malaikat-malaikat yang lain untuk mencintainya. Lalu tahap berikutnya Allah pun menanamkan kecintaan kepada makhluk yang ada di bumi. Itu dalam hadis qudsi sebelumnya itu yang kita bahas. Kalau di sini nih Allah menjanjikan begini. Kalau aku faida ahbabtuhu faida maka apabila ahbabtuhu, nah itu baris ketiga Pak. Aku sudah mencintainya. Kungtu itu kana plus angtu plus tu itu. Kungtu maka akulah sam'ahu ketika mendengar. Sam'ahu pendengarannya. Alladzi yang yasma'u dia mendengar, yasma'u bihi dia mendengar. Wa basarahu dan akulah penglihatannya. Alladzi yang yubsiru bihi dia melihat. Wa yadahu dan akulah tangannya kata Allah. Allati yang yabtisu biha saat dia memegang, akulah tangannya.
warijlahu dan akulah kakinya allati yang yamsi biha ketika dia berjalan. Nah itu Pak, janji dari Allah, keutamaan dari Allah bagi orang-orang yang sudah dicintai oleh Allah atau manakala dia sudah dicintai oleh Allah. Ada dua penafsiran di sini nih. Ada yang menafsirkan begini, kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah, pertama Allah akan menjaga pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya. Sehingga karena dijaga oleh Allah, maka dia tidak akan sembarang mendengar, tidak akan sembarang melihat, tidak akan sembarangan memegang, tidak akan sembarangan berjalan gitu Pak. Betul-betul dia akan menjaga pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya. Ketika mendengar, dia mendengar yang baik. Ketika melihat, dia melihat yang baik. Ketika bekerja, dia bekerja dengan baik. Ketika berjalan, melangkah ke tempat yang baik. Ini dulu dikisahkan terkait dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kan tinggal di pinggiran kota Mekah itu Pak, kota Mekah. Dan profesi beliau itu sebagai pengembala. Ini ada luar biasa, kenapa hampir para nabi dan rasul itu profesinya pengembala. Nah itu Pak, itu dikaji, ditelusuri oleh para ulama, itu adalah rahasia apa ya, sampai-sampai para nabi dan rasul itu hampir semuanya pengembala. Nah ketika Rasulullah itu menjadi pengembala di pinggiran kota Mekah, beliau dengan sahabatnya itu ngobrol, kompromi. Saya ingin pergi ke kota Mekah katanya, ke kota gitu, kan tinggal di pinggiran. Bagaimana kalau kita itu gantian katanya. Hari ini saya yang pergi, kamu menjaga gembalaan saya. Besok kamu yang pergi, saya yang jaga gembalaan kamu. Nah pada saat itu Rasulullah SAW pergi ke kota Mekah dan gembalaannya dititipkan kepada sahabatnya. Ya kan orang kalau dari kampung kan pengen tahu kota Mekah kayak bagaimana. Nah sesampainya di pintu gerbang kota Mekah itu, Rasulullah itu melihat ada keramaian gitu. Ada suara-suara aneh gitu Pak. Ini ada apa ya gitu. Penasaran kan Pak, penasaran. Kemudian Rasulullah mendekat itu Pak, mendekat. Setelah mendekat ternyata di situ ada kenduri ya, kenduri itu semacam hajatan menurut orang. Lalu di situ ada hiburan, di situ ada hiburan. Rasulullah itu ingin melihat dan mendengarkan apa acara di kenduri itu, hiburan itu. Lalu berjalan tuh menuju tempat kenduri itu. Nah, belum juga sampai gitu ke tempat kenduri tadi, nah, Allah menjadikan mata Rasulullah itu ngantuk gitu Pak, ngantuk berat sampai beliau itu tertidur, dan ketika terbangun acara kendurinya sudah selesai itu. Tahu-tahu matahari sudah menyinari dirinya itu. Sampai diulang 3 kali itu Pak, dikisahkan dalam riwayatnya itu. Tapi ketiga-tiganya itu Rasulullah itu tidak sempat untuk melihat dan mendengar acara itu. Nah makanya para ulama mengatakan begini, kalau orang sudah dicintai oleh Allah, Allah itu akan menjadikan matanya itu buta Pak, terkait atau berkenaan dengan hal-hal yang berbau maksiat.
akan menjadikan telinganya tuli berkenaan dengan suara-suara yang tidak bermanfaat, menjadikan tangannya, kakinya lumpuh itu Pak, kalau untuk melangkah ke tempat-tempat yang berbau maksiat. Ari urang sok sabalik nanya panya, lamun kana hiburan mah molotot wae mata teh hese ngicep gitu, tapi lamun kana kahadean nunutan wae mata teh eta urang. Jadi proses untuk meraih waliullah teh rada jauh kene urang Pak, jauh kene tah. Itulah Pak penafsiran yang pertama Pak. Jadi Allah menjaga tuh. Jadi kalau Allah sudah siap menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, maka pasti yang didengar, yang dilihat, yang dilakukan, yang dituju itu adalah hal-hal yang baik. Itu parameternya lah Pak, kayak begitu. Yang kedua, ini yang sering dipahami oleh kita. Kalau Allah sudah mencintai seseorang, maka nanti orang itu akan saciduh nyet menang. Saciduh metu cenah. Saucap nyata ta eta cek orang Sunda. Saciduh metu saucap nyata. Itu kalau sudah dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena kan ketika dia berbicara, berdoa, yang berbicaranya itu Allah. Yang ketika dia melihat, yang melihatnya Allah. Ketika dia memegang, yang memegangnya itu kan Allah. Maka sering disebut saciduh metu saucap nyata. Dulu ada seorang sahabat Pak, namanya itu adalah Umais Al-Qarni itu. Umais Al-Qarni itu seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Saking berbaktinya kepada orang tuanya, maka pada saat itu karena ibunya pengen menunaikan ibadah haji, sementara uang tidak ada, itu sampai mengantar ibunya ibadah haji dengan digendong gitu Pak, digendong itu selama menunaikan ibadah haji. Itu sebagai tanda bahwa dia itu bakti kepada sang ibu itu Pak, cinta kepada sang ibu itu. Nah, karena baktinya kepada sang ibu itulah, karena cintanya kepada ibu itulah, maka Umais Al-Qarni pun dicintai oleh Allah. Salah satu bukti dia dicintai oleh Allah, doanya itu makbul itu Pak, makbul Umais Al-Qarni itu. Makanya dikisahkan di zaman Nabi itu Umais Al-Qarni itu selalu mendapatkan keuntungan 2 kali lipat Pak. Kalau orang itu 1 tahun panen 1 kali, dia bisa 2 kali. Orang menanam kurma dari 1 hektar dapat 1 ton katakanlah, dia bisa 2 ton dapat hal itu. Doanya itu makbul itu Pak. Nah makanya di zaman Nabi itu, di zaman para sahabat, ada orang-orang khusus Pak, orang-orang khusus yang ditempatkan, yang ditugaskan, tugasnya itu hanya ngadua we unggul Pak, ngadua. Seperti tidak bekerja, tapi wah ini dahsyat sekali ini Pak. Jadi ketika perang itu Pak, ada orang yang mengangkat senjata pergi ke medan perang, tapi ada sahabat-sahabat yang memang ditugaskan oleh Rasulullah itu berdoa aja gitu. Kenapa? Karena orang-orang ini doanya makbul itu Pak, makbul. Ini Pak kalau di perusahaan Pak, perusahaan nih, ada orang itu yang tugasnya itu gening nanti, lamun di perusahaan mobil Pak, nyenan spare part, ayam karena itu. Tapi ayah orang itu yang tugasnya mikir, unggul Pak, bagaimana mendesain sebuah mobil gitu, mikir gitu tak. Oke, mobil bakal keluar tahun 2025 teh modelnya kos kumaha tah. Eta leuwih gede mana gajina eta Pak? Leuwih gede anu mikir eta nyiptakeun mobil gitu ngalamun, leuwih gede anu ngeunan baud Pak. Leuwih gede kan anu mikir tuh Pak.
Jadi orang yang berdoa Pak, kalau dia itu orangnya soleh, waliullah, wah itu kekuatan doa itu dahsyat sekali. Nah makanya disinilah pentingnya kita itu memang berupaya untuk menjadi orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena nanti ada orang-orang yang ketika berbuat baik itu mendapatkan doa dari orang-orang yang soleh itu. Makanya kalau orang bapak-bapak ini nih, jangan pelit kepada orang lain mendoakan itu. Walaupun teu kudu teu yang dibejakeun, saya geus ngadoakeun di dinya tong teu bebeja. Kan nu alus mah teu bebeja, nu alus mah teu apaleun gitu, Pak. Jadi kalau ada nih orang umpamanya berbuat baik kepada kita, menyumbang ke masjid, itu orang-orang seperti bapak-bapak itu harus mendoakan. Karena kemungkinan dimakbulnya, diijabahnya itu besar itu, Pak. Besar. Kan ada beberapa faktor terkabulnya doa itu, kan ada syarat-syarat, Pak. Walaupun siapapun berpotensi untuk dikabulkan doa, tapi kan syarat-syarat itu tidak bisa dipungkiri, mesti ada. Kita lanjutkan nih. Jadi ada yang menafsirkan tadi begitu, Pak, saciduh metu saucap nyata. Nah ini makanya gini, ada orang itu yang suka datang ke ustadz gitu, Pak Ustadz, Pak Kiai gitu, Habib, ayah Habib Dadenda gitu, doakanlah abdi gitu. Itu kan kenapa? Karena orang tadi barangkali memandang bahwa ustadz ini, kiai ini, Habib ini itu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, Pak. Sehingga potensi diijabah doanya itu besar. Wa in sa'alani, ini Pak janji yang lain nih. Wa in, dan jika sa'alani dia meminta kepadaku, kata Allah, la'utiyannahu, sungguh aku akan memberikannya, pasti aku akan memberikannya. Nah sampai-sampai Pak di beberapa daerah kalau ada orang pengen nikah atau nikah lagi, sok menta ka ustad, Pak Ustad cenah abdi teh hoyong nikah, pangmilariankeun atuh cenah. Tak ustad teh pangmilarian, milarianna teh ku doa ongko, Pak, ku upaya lahir ongko. Kenapa? Karena ingin mendapatkan pasangan yang baik, Pak, yang solehah. Walain, dan sungguh jika, walain, dan jika ista'adani, dia memohon perlindungan kepadaku, berarti kan orang tersebut itu punya masalah, Pak. Mengakui dirinya lemah, mengakui dirinya tidak berdaya, mengakui bahwa dirinya menghadapi persoalan, maka dia datang menghadap Allah untuk mendapatkan perlindungan. Nah ketika orang tersebut adalah orang yang dicintai oleh Allah, minta perlindungan kepada Allah, apa janji Allah? La'u'idzannahu, pasti aku akan melindunginya, pasti aku akan menjaganya. Itu kan luar biasa itu, Pak. Wa ma taraddadtu an say'in, wa ma, dan tidaklah taraddadtu aku merasa ragu, an say'in dari sesuatu, ana fa'iluhu untuk melakukannya, taraddudi an nafsin al mu'min, itu melebihi keraguanku dalam melakukan tindakan kepada seorang mukmin, Pak. Jadi begini nih, Pak nih. Jadi kalau Allah itu, Pak, itu adalah zat yang tidak ada penghalang, tidak ada yang menghalangi kan, Pak. Apapun yang Allah ingin perbuat, Pak, mau perbuatan itu menyenangkan manusia atau tidak menyenangkan manusia, tidak ada yang menghalangi. Siapa yang berani menghalangi Allah? Tidak ada yang punya hak menghalangi tindakan Allah, keinginan Allah, perbuatan Allah. Tapi Allah nyatakan begini,
tidak ada satu tindakan pun yang membuat saya ragu kecuali kalau saya memberikan tindakan kepada orang beriman gitu Pak. Jadi kalau kepada orang beriman itu betul-betul Pak dipertimbangkan maslahat madaratnya itu kira-kira nih apa yang akan menimpa orang beriman itu akan menguntungkan orang beriman atau tidak, menyenangkan orang beriman atau tidak, itu Allah sampai pertimbangkan sampai ke situ Pak terhadap orang beriman itu. Seperti kita nih Pak nih, kita kepada orang yang baik sama kita, ya lamun ngomong kieu enakeun moal gitu ta Pak. Kalau ngomong begini dia tersinggung enggak gitu ta. Kalau saya berbuat begini dia senang enggak, itu sampai begitu. Allah terhadap orang beriman sampai begitu. Yakrahul maut. Nah, di mana orang tersebut, orang mukmin tersebut dia tidak menyukai kematian. Wa ana akrahu masa'atahu, dan aku pun benci untuk menyakitinya. Sampai-sampai Pak ketika Allah akan mencabut nyawa orang yang beriman, tentunya menyuruh malaikat ya, malaikat Ijrail. Itu Allah itu memerintahkan kepada malaikat itu bagaimana ketika mencabut nyawa seorang mukmin itu tidak sampai menyakiti itu Pak, tidak sampai tersakiti. Itu sampai berpikir ke situ tuh tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh Allah terhadap orang-orang yang beriman. Nah caranya bagaimana Pak? Caranya itu adalah kita harus mendapatkan cinta dari Allah. Bagaimana mendapatkan cinta dari Allah itu? Tunaikan yang wajib, istiqomah Pak. Tunaikan juga yang sunnah secara istiqomah juga. Insya Allah kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.